Selamat pagi semuanya. Nah, coba kalau kalian lihat ya dari kamera tersebut ya sudah kelihatan bahwa video ini akan bicara tentang apa? Kisi-kisi UTBK 2020 Soshum. Nah, kali ini untuk Anda para pejuang SBMPTN atau UTBK, kali ini giliran Anda. Nah, jangan lupa kalau misalnya Anda di sini menganggap ya yang namanya video ini penting buat Anda dan juga channel ini penting buat Anda, jangan lupa untuk di-subscribe ya dan kemudian nyalakan notifikasinya. Oke, supaya Anda selalu mendapatkan update-update berita terbaru tentang informasi-informasi sekitar dunia pendidikan. Nah, seperti kita ketahui yang namanya UTBK ya, itu terdiri dari dua mata pelajaran yang diujikan, yaitu ada tes potensi skolastik dan yang kedua adalah tes potensi akademik. Nah, untuk tes potensi skolastik di sini ya, itu memegang peranan yang banyak dan peranan yang sangat ya membuat porsi yang sangat besar di dalam UTBK 2020 ini. Tetapi bukan berarti bahwa dalam tes potensi akademik itu dilupakan, tidak. Tetap juga dimasukkan di dalam porsi ujian untuk prediksi UTBK 2020 ini. Nah, yang kita tahu di dalam UTBK ya terdiri ada dua mata bidang studi besar, yaitu dikelompokkan menjadi yang satunya adalah sosial humaniora, yaitu Soshum ini itu adalah untuk kelompok mata pelajaran ilmu-ilmu sosial. Kemudian yang satunya adalah saintek ya, itu adalah untuk kelompok ilmu-ilmu alam. Nah, untuk video kali ini saya tekankan kepada kisi-kisi UTBK untuk Soshumnya. Kenapa? Karena yang untuk untuk materi Soshum ini, materi jurusan ini itu memerlukan skill yang dimana Anda itu perlu menghafalkan materinya, perlu menguasai materinya dan sebagainya. Dan dari sekian materi yang begitu banyak, ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang Anda dapatkan selama di SMA dulu dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Nah, tentu tidak semuanya akan dikeluarkan. Nah, kalau misalnya kita mempelajari materi yang sekian banyak untuk waktu yang singkat, saya rasa kok sepertinya kewalahan ya. Karenanya tujuannya dengan memberikan kisi-kisi ini memberikan peta kepada Anda ya, supaya Anda di sini bisa memberikan perhatian lebih kepada bidang-bidang yang umum yang akan diujikan, sehingga membantu Anda satu, memperingan tugas Anda dalam belajar, yang kedua memberikan skill lebih buat Anda untuk memperdalam ya keterampilan akan bab-bab tersebut, dan yang ketiga saya harap semoga Anda juga berhasil sukses mencapai tujuan Anda, yaitu diterima di perguruan tinggi seperti yang Anda inginkan. Amin. Oke, kalau gitu kita mulai saja ya, tidak usah berlama-lama tentang kisi-kisi UTBK ini. Soshum sekali lagi ya. Nah, Soshum seperti biasa terdiri dari mata pelajaran, ada geografi, ada ekonomi, ada sosiologi, ada sejarah, yaitu semua mata pelajaran yang bersifat ilmu-ilmu sosial. Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari ilmu ekonomi. Apa yang perlu Anda pelajari dalam ilmu ekonomi? Yaitu pertama tentang permintaan dan penawaran. Nah, permintaan dan penawaran ini yang Anda perlu fokuskan itu adalah tentang hukumnya, hukum permintaan penawaran. Kemudian yang kedua juga tentang rumusnya, bagaimana menentukan fungsi permintaan penawaran, fungsi equilibrium, kemudian titik keseimbangan dan sebagainya ya, semacam itu. Kemudian yang perlu Anda pelajari dalam konsep pasar dalam perekonomian. Nah, kita tahu yang namanya pasar itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada monopoli, duopoli, oligopoli dan seterusnya. Di mana masing-masing jenis itu memiliki ciri-ciri khusus. Nah, itulah yang perlu Anda pelajari ya. Kemudian yang ketiga tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu lebih ditekankan
kepada rumus ya pendapatan nasional yang Anda peroleh dengan metode pendapatan, dengan metode pengeluaran, dan kemudian pendapatan nasional itu diperoleh sumbernya dari mana saja ya, dan kemudian pengeluarannya itu untuk apa saja ya. Kalau kita bicara pendapatan nasional berarti otomatis pendapatan negara. Nah, mengenai ilmu ekonomi dan permasalahannya, jangan lupa tentang prinsip ekonomi. Kemudian juga jangan lupa lagi tentang yang namanya masalah-masalah ilmu ekonomi modern seperti di sini what ya, di sini for whom, di sini how dan sebagainya. Dan kemudian masih ada lagi juga yang permasalahan ilmu ekonomi yang permasalahan klasik, yaitu berupa kelangkaan atau scarcity, di mana yang namanya kelangkaan itulah yang menyebabkan ilmu ekonomi ini lahir. Ingat, bagaimana terjadi sebuah kelangkaan itu disebabkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia di dunia ini, sementara kebutuhan dan keinginan seseorang itu bisa tanpa batas. Nah, dari mana bisa terpenuhi dari kebutuhan yang sekian banyak dengan sumber daya yang ada yang hanya sedikit itu tadi. Itulah yang disebut dengan kelangkaan. Nah, karenanya perlu usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan seseorang, itulah yang menyebabkan ilmu ekonomi ini lahir. Oke, yang berikutnya tentang manajemen dan kewirausahaan. Jangan lupa Anda pelajari tentang manajemen di sini yang berupa langkah-langkahnya, yaitu apa yang disebut dengan perencanaan, apa itu yang disebut sebagai coordinating, apa itu yang disebut controlling dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian soal kewirausahaan. Nah, prinsip-prinsip kewirausahaan ya. Kemudian apa sih tujuannya melakukan wirausaha dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ya. Di sini kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi itu pasti ada yang namanya rumusnya ya. Rumus tentang pertumbuhan ekonomi. Kemudian di sini ada kaitannya juga dengan kebijakan-kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ingat, kebijakan moneter itu macamnya apa saja. Kebijakan fiskal itu macamnya apa saja ya. Kita tahu yang namanya kebijakan moneter, contohnya seperti menentukan tingkat suku bunga ya. Kemudian kebijakan fiskal misalnya dengan perpajakan dan sebagainya, masih banyak lagi. Kemudian dasar-dasar akuntansi. Nah, kita tahu sendiri yang namanya dasar-dasar akuntansi itu ada dua ya, untuk akuntansi perusahaan jasa dan untuk akuntansi perusahaan dagang. Tentu kedua tipe perusahaan ini berbeda cara pencatatannya. Nah, ini Anda harus kuasai betul. Tapi ingat, biasanya untuk dasar-dasar akuntansi ini adalah yang dipelajari itu adalah yang pokok-pokoknya. Seperti apa? Membuat jurnal ya. Di sini yang namanya persamaan dasar akuntansi. Kemudian laporan keuangan. Terus kemudian juga di sini laporan perubahan modal dan sebagainya. Kemudian lanjut dengan perilaku ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Ini tadi sudah saya singgung tentang akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Kemudian masalah ketenaga kerjaan. Nah, apalagi kalau enggak kita bicara tentang pengangguran. Oke, pengangguran di sini adalah tentang apa sebab-sebabnya, kemudian macamnya, dampaknya. Oke, bank dan lembaga keuangan bukan bank, misalnya seperti kayak leasing dan sebagainya. Oke, koperasi. Nah, koperasi di sini lebih ditekankan kepada bagaimana menghitung SHU, sisa hasil usaha. Nah, nanti jangan lupa setelah mengikuti video ini kalian perlu ikuti yang namanya video membahas contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal prediksi UTBK, karena itu ada kaitannya dengan materi-materi ini. Jadi ini kan materi ini hanya tulisannya ya. Contoh-contoh perhitungan dan soalnya ada di video yang berikutnya. Oke? Makanya jangan lupa pantengin terus yang namanya channel ini, oke? Nah, lanjut ya. Kemudian tentang perpajakan ya. Perpajakan itu di sini tentang pengetahuan umum, di mana wajib pajak pribadi ya. Kemudian kalau misalnya
wajib pajak tersebut sudah menikah dan berkeluarga dan sebagainya, jenis-jenis pajak dan sebagainya. APBN dan APBD itu tadi sudah saya singgung ya. Apa-apa saja yang merupakan sumber pendapatan daerah, apa-apa saja yang merupakan sumber pendapatan negara. Kemudian yang di sini bagaimana kalau kondisi keuangan negara itu bersifat surplus atau defisit, itu yang seperti apa? Nah, kemudian perdagangan internasional yang perlu Anda pelajari umumnya adalah tentang kebijakan perdagangan internasional, yaitu seperti kebijakan kuota, kebijakan tarif dan sebagainya. Oke. Nah, pasar modal ini adalah pengetahuan umum saja tentang saham dan obligasi. Oke. Nah, sistem alat pembayaran, indeks harga dan inflasi ini lebih ditekankan kepada rumus perhitungan indeks harga dan inflasi ya. Nah, kemudian inflasi sedang, inflasi berat, inflasi ringan, itu yang seperti apa cirinya? Kemudian apa sih penyebabnya inflasi, dampak inflasi dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya tentang mata pelajaran geografi ya. Paling penting di sini adalah pemetaan ya. Sistem pemetaan itu sudah kelihatan ya, SIG ya. Sistem pemetaan disebut kemudian sifat-sifat pemetaan tersebut. Kemudian yang namanya posisi strategis Indonesia itu tidak hanya kita bicara tentang Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, tetapi juga dampak dari posisi strategis tersebut ya. Dan kemudian industri dan beserta dampaknya buat masyarakat. Oke. Nah, kemudian lingkungan ya. Lingkungan ini yang paling banyak dipelajari di dalam geografi ya, tentang ya pedosfer ya. Terus kemudian negara maju dan negara berkembang ini lebih kepada ciri-cirinya. Negara maju itu yang seperti apa sih? Negara berkembang itu yang seperti apa? Oke. Kemudian mitigasi bencana, itu kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan ya, prosedur penyelamatan dan sebagainya apabila terjadi bencana alam ya. Kemudian litosfer dan yang paling penting ada konsep yaitu ya konsep wilayah dan tata ruang. Oke, konsep wilayah dan tata ruang. Biosfer, antroposfer. Jadi Anda itu perlu sekali di sini mempelajari, kalau tidak di sini susunan atau lapisan batuan, udara, tanah ya, itu paling banyak. Kemudian di sini penginderaan jauh ini tadi sudah ya, hidrosfer tadi air. Nah, interaksi desa dan kota. Nah, kita tahu yang namanya desa dan kota itu memiliki ciri khusus berdasarkan wilayah ya. Yang disebut desa itu yang seperti apa, kota itu yang seperti apa, otomatis memiliki sifat masyarakat yang berbeda yang mendiami desa dan kota tersebut. Nah, kemudian tentang sumber daya alam dan atmosfer dan sudah. Nah, sekarang kita ke tentang sejarah. Sejarah ya, sekali lagi selalu yang memegang peranan itu adalah materi kelas 11 ya, yaitu ketika Indonesia masih dijajah masa kolonial ya. Nah, ini adalah masa kolonial Belanda. Tidak hanya Belanda sebenarnya, ketika Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa yang lain ya, itu di situ yang paling banyak keluar, termasuk juga dengan penjajahan Jepang ya, tetapi yang paling banyak memang penjajahan bangsa Eropa. Kemudian Indonesia masa Orde Baru ya, masa Hindu Buddha dan kehidupan prasejarah ini lebih kepada ciri manusia purba. Kemudian bagaimana kehidupan manusia purba secara ekonomi ya, bagaimana kehidupan sosialnya ketika masa food gathering, ketika masa food producing dan sebagainya, itu yang lebih banyak ditanyakan selama ini dalam UTBK. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tentang masa-masa revolusi kemerdekaan. Nah, ini Anda perlu sekali mengingat tentang masa-masa perang kedaerahan yang dengan pahlawan-pahlawan itu ya, ketika melawan kolonial Belanda, Jepang dan sebagainya. Terus yang paling penting lagi, ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan, itu masih terjadi revolusi ya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Kemudian peristiwa-peristiwa besar dunia ya, Indonesia masa demokrasi, di mana Indonesia tuh demokrasi macam-macam ya.
ya. Ada parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin ya. Terus kemudian revolusi-revolusi besar yang terjadi di dunia. Macam-macam ya, seperti kayak revolusi industri di Inggris, revolusi revolusi Perancis ya. Di sini yang bisa membawa pengaruh buat dunia internasional dan masih banyak lagi. Oke. Nah, kemudian peristiwa kontemporer dunia Indonesia masa reformasi ya, yaitu yang lebih berarti Anda memang harus lebih banyak dituntut baca berita, karena terus terang yang peristiwa kontemporer ini dituntut dari biasanya diambil dari berita-berita aktual yang terjadi di dunia internasional sekarang ini ya. Indonesia masa reformasi pun demikian juga ya, apa saja yang terjadi setelah dampak pasca reformasi dan ketika reformasi ya. Kemudian jangan lupa tentang organisasi-organisasi internasional, khususnya organisasi-organisasi internasional yang juga diikuti Indonesia seperti ASEAN, PBB dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah tentang mata pelajaran sosiologi. Sosiologi sekali lagi yang pemegang peranan adalah kelompok masyarakat multikultur. Ingat, masyarakat multikultur itu memiliki ciri tertentu. Apa saja itu cirinya? Nah, itulah yang perlu Anda pelajari. Oke, konflik memegang peranan besar, di mana konflik itu adalah bisa diselesaikan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan integrasi. Nah, itu ada semua dalam video saya yang berikut-berikutnya atau video-video saya yang terdahulu ya. Silakan Anda simak ya. Nah, kemudian tentang bagaimana perilaku menyimpang dan bagaimana cara mengendalikan apabila terjadi perilaku menyimpang yang meresahkan masyarakat. Oke. Kemudian tentang diferensiasi dan stratifikasi. Nah, kita tahu yang namanya masyarakat itu dikelompok-kelompokkan, oke? Dikelompok-kelompokkan dengan berbagai macam jenis, ada yang dikelompokkan berbagai macam profesi, agama, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Nah, mana yang menjadi dasar-dasar pengelompokan secara diferensiasi, mana yang stratifikasi? Itu yang perlu Anda pelajari ya. Terus kemudian bab tentang perubahan sosial beserta klub di dalamnya ya, pakai klub segala. Nah, yang namanya perubahan sosial terutama kita tidak pernah lepas dari yang namanya globalisasi, modernisasi, westernisasi ya, dan kemudian dampak-dampak yang terjadi akibat perubahan sosial tersebut. Dan jangan lupa ciri khas sosiologi adalah ilmu yang mempelajari khususnya ditekankan pada interaksi sosial. Kenapa? Karena dari interaksi itu ada terjadi berbagai peristiwa, bisa penyatuan, bisa bahkan perpecahan. Nah, karenanya itu interaksi memegang peranan penting ya di dalam ilmu sosiologi. Nah, berikutnya ya, tentang mobilitas sosial. Mobilitas kita tahu adalah perpindahan kedudukan sosial atau status sosial seseorang ya. Sedangkan sosialisasi itu adalah bagaimana orang tersebut mempelajari nilai-nilai dan norma-norma di masyarakat untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian jadi di situ yang di dalam sosialisasi yang perlu Anda tekankan, Anda belajar tentang nilai norma. Oke, hakikat sosiologi, nilai norma itu tadi sudah saya sudah saya sangkut pautkan ya. Dan kemudian penelitian sosial. Jangan lupa penelitian sosial itu juga ada di dalam video-video saya di dalam channel ini, maka silakan Anda simak oke, untuk membantu Anda untuk mempelajari lebih lanjut penelitian sosial dan kemudian lembaga sosial. Nah, khusus untuk lembaga sosial ini adalah sebenarnya materi dari pembelajaran KTSP, namun entah kenapa ini sampai dengan UNAS yang terakhir dan demikian juga untuk UTBK ini kok masih dimasukkan di dalam kisi-kisi. Ya tidak apa, setidaknya Anda perlu pelajari ciri-ciri dari setiap lembaga-lembaga sosial yang ada ya. Nah, oke. Nah, habis sepertinya ya
slide dari saya. Nah, sekian, saya harap ya kisi-kisi ini dapat membantu Anda untuk mempersiapkan diri dalam mempelajari materi-materi yang lebih yang lebih spesifik, sehingga persiapan Anda saya harapkan lebih matang dalam menghadapi ujian UTBK 2020 kali ini ya. Dan sekian, saya harap Anda sukses dengan apa saja yang selalu Anda cita-citakan, khususnya Anda para pejuang UTBK 2020. Amin. Oke, terima kasih banyak atas segala perhatian Anda.